Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampean tersisa kerangka. Itulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa, lupa maukan datang menjelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ngasah tenggorokan, ternyata tidak mudah menyanyi ya. Bukannya serong-serongan. Walaupun minal jenggotin wa cingkrangin mengatakan haram, ora peduli lah. Jadi begini, terkait dengan peringatan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama yang insya Allah akan digelar pada 7 Februari mendatang. Salah satu mata acaranya adalah penampilan sejumlah musisi besar di tanah air ini. Di antaranya adalah grup slang. Ada juga grup-grup musik yang lain. Dan saya kira ini adalah bagus ya. Saya sangat mendukung terobosan baru dari pengurus besar Nahdlatul Ulama pada acara perhelatan besar, perhelatan akbar, tidak hanya atau tidak harus hanya seremoni sebagaimana biasanya. Tetapi ada terobosan baru menyesuaikan kebutuhan zaman gitu ya. Menyesuaikan apa yang disukai oleh banyak orang, khususnya anak-anak muda ya, karena kan generasi muda kan generasi yang kita harapkan untuk menjadi penerus masa depan. Kalau saya seusianya kan udah tinggal menunggu dikubur lagi, nggak lama lagi. Sebentar lagi akan menjadi sebujur bangkai kan begitu, seperti lagu tadi gitu. Nah jadi ini saya kira saling menguntungkan antara semua pihak, tidak hanya bagi Nahdlatul Ulama, tapi juga bagi para artis-artis yang ikut berkolaborasi, ikut suka dengan Nahdlatul Ulama. NU diuntungkan bisa ikut beradaptasi dengan zaman, bersosialisasi dengan zaman. Nah, sementara di sisi lain, secara bersamaan para artis ini juga diuntungkan bisa menemukan jalan, bisa menemukan momen-momen perjalanan hidup yang lebih religius lah ya, tidak terus-terusan diwarnai dengan hedonisme, tidak terus-terusan diwarnai dengan glamor dunia mereka, tapi apapun yang namanya manusia itu kebutuhan manusia tidak hanya kebutuhan fisik, tidak hanya kebutuhan ragawi, tidak hanya kebutuhan nafsu duniawi. Kebutuhan itu semua sifatnya sementara dan tidak pernah akan memuaskan. Tetapi juga ada kebutuhan yang bersifat rohani, spiritualitas. Karena kita itu diciptakan dari 2 unsur yang disatukan, unsur jasad dan unsur nyawa. Unsur roh, unsur raga dan unsur roh, unsur lahir dan unsur batin yang dijadikan menjadi satu, disatukan, namanya menjadi manusia yang hidup. Ketika salah satunya berpisah, ketika roh berpisah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, namanya sudah bukan manusia lagi, namanya sudah menjadi bangkai, menjadi mayat. Nah oleh karena itulah kedua-duanya juga harus
dipenuhi kebutuhannya. Kebutuhan jasadi ya makan, minum, hiburan, bersenang-senang yang sifatnya hasratiah duniawi gitu ya. Tapi rohani ini juga harus dipenuhi. Kebutuhan batin, jiwa, ruh ini juga harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi kedua-duanya maka akan terjadi keguncangan. Ketika kita hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasadi kita, kebutuhan nafsu kita, maka walaupun kita terpenuhi semuanya, kita hidup mewah, tidak pernah kekurangan apapun dari sisi materi, tapi kalau unsur rohani kita, jiwa kita, ruh kita, jati diri kita yang tidak nampak tapi bisa ngomong begini, tidak dipenuhi, maka akan kelaparan. Laparnya ruh, laparnya hati akan membuat seseorang, membuat manusia lemas, ruhnya tidak berdaya, sehingga kemudian dikendalikan, disetir oleh kehendak-kehendak jasadi, kehendak-kehendak hasratiah duniawi. Itu. Ketika kebutuhan jasadi kita dikenyangi cukup, kita akan senang. Nafsu kita senang. Begitu juga rohani ketika dipenuhi, dicukupi. Ruh, jiwa, hati kita, ruh kita juga akan senang, akan berbahagia. Hanya kebutuhannya berbeda, konsumsinya berbeda. Konsumsi jasadi ya hal-hal yang bersifat physically, jasadi ya. Ya makanan, minuman, sate, bakso, soto gitu ya. Pergi bersenang-senang bersama keluarga, berwisata dan lain. Itu semua kebutuhan jasadi ya, kebutuhan nafsiah. Tetapi kebutuhan rohani itu beda, kebutuhan itu. Kebutuhan ruh kita adalah bagaimana kita bisa menyadari diri sebagai ciptaan Tuhan, sebagai eksistensi yang diciptakan dan butuh akan kehadirannya, yang kebutuhan itu tergantung dari kita. Ketika kita merasa butuh, merasa terkoneksi dengan Sang Pencipta, dengan asal usul kita, dan itu berlangsung secara terus-menerus, maka kebutuhan rohani kita akan tercukupi. Jadi kebutuhan rohani kita adalah itu, merasa dekat dengan Sang Pencipta, merasa butuh dengan Sang Pencipta, merasa terkoneksi gitu. Ketika frekuensi koneksitas ini bagus, baik, maka kebutuhan rohani kita akan menjadi terpenuhi, menjadi bagus. Dan sebagaimana jasad ketika kita sanggup memenuhi, tercukupi, kita akan senang jasadnya, fisiknya, jiwanya, nafsunya, maka ruh juga begitu. Ruh kita, eksistensi kita dalam konteks ruh itu akan senang, akan bahagia ketika kebutuhannya terpenuhi, ketika koneksitas dengan Sang Pencipta itu dekat. Nah, caranya seperti apa? Masing-masing agama dan kepercayaan punya cara. Kalau saya seorang Muslim ya, di antaranya yang paling populer dengan cara berzikir kepada Sang Pencipta, menyebut asmanya, memuji asmanya, dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh syariat, oleh agama. Nah itu, maka idealnya dua-duanya memang dipenuhi, lahir dan batin kita dipenuhi agar kita tidak goncang. Kalau hanya lahir saja, kita sementara eksistensi ruh kita tidak pernah dikasih makan, tidak bisa dipenuhi, ya kita akan goncang. Kita mungkin hidup mewah ya, mobil kita mewah, tapi hati kita sedih, hati kita hampa, kosong karena lapar gitu ya. Begitu juga hanya kebutuhan rohani saja yang dipenuhi, tapi jasadnya tidak dipenuhi, ini juga berbahaya, menyalahi kodrat. Ya karena kodrat kita di atas dunia ini tercipta dari dua unsur penting ini, unsur jasad dan unsur ruh gitu. Jadi dua-duanya harus diurusi gitu. Maka tidak bisa hanya mendominasikan, hanya mengutamakan yang satu, mengesampingkan yang lain, tidak. Kecuali kita sudah mati, nanti unsur kita hanya unsur ruh. Maka kebutuhan yang ada hanya kebutuhan ruh.
gitu. Karena unsur kita nanti hanya unsur ruh, jasadnya sudah berbeda, sudah nggak butuh lagi makan, udah mati tuh dikubur, udah dibangkai, sebetulnya bangkai udah nggak doyan sate, seenak apapun nggak mau dikasih sate, kan begitu. Oke ya, itu saya kira intermezzo. Nggak tahu tiba-tiba kok saya ingin ngomong begini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.